Tuan Raja ini nanya sama saya Ahmad, saya ini sering sholat pakai baju kerajaan ini ya, yang bagus ya, yang bagus ini. Kira-kira gimana saya dengan pakaian saya ini? Maka saya Ahmad ngejawab, itulah kebodohan kamu, makanya kamu melakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Babe di sini seperti biasa. Babe bawain cerita-cerita orang soleh di channel Cerita Babe. Nah, kali ini Babe mau cerita tentang tobatnya seorang raja yang mewah luar biasa. Namanya Yahya bin Yugan. Di mana Raja Yahya bin Yugan ini? Kita bawain hikayat-hikayat orang soleh. Ini banyak manfaatnya, udah gitu seru lagi dengerin cerita orang-orang soleh ini, bikin adem jiwa. Abang Po, hari itu Yahya bin Yugan ini mau turun ke pasar, terus dia mau jalan-jalan keliling-keliling kota, di mana dia tempat dia berkuasa ya. Seperti biasa tuh kalau dia mau turun ke kota tuh udah dipasang umbul-umbul kayak sekarang lah ya. Kalau presiden mau ke satu kota pasti pasang umbul-umbul, dan rakyat dan masyarakat situ pasti pada di pinggir jalan nyambut daripada presiden pakai bendera. Itu biasa lah ya, dari dulu sampai sekarang ya. Ada ininya sih, ada apa namanya, ada manfaatnya ya. Si masyarakat bisa ngerasa lebih dekat lagi sama rajanya. Ya, kadang-kadang juga presiden itu suka berhenti terus nyalamin salah satu orang yang ada di pinggir jalan. Itu biasa ya. Rupanya kebiasaan ini juga udah terjadi dari zaman 638 Hijriah di Aljazair kayak gitu. Ya kalau kita mau ngebiasain kebiasaan kayak gitu, ya baik juga ya bagi raja, mau bagi pimpinan atau siapa mau dekat sama rakyatnya. Yahya bin Yugan ini tapi raja yang mewah luar biasa, dengan pakaian kerajaan yang cakep lah ya. Nggak kayak mungkin kayak presiden-presiden raja-raja sekarang paling pakai jas. Tapi kalau raja zaman dulu kan pakai mahkota, pakai baju kerajaan yang luar biasa lah ya. Cerita jalanlah Yahya bin Yugan ini di jalan ya, seperti biasa orang pada iruk raja I love you gitu kan, raja pakai sambil gitu, dan raja tersenyum dengan tangan-tangan yang ya, kalau zaman sekarang kan ngedadainnya gini ya. Kalau dulu gagah tuan raja sambil tersenyum. Tapi alangkah terkejutnya Yahya bin Yugan ini ada salah seorang berbaju putih di antara kerumunan orang-orang itu. Boro-boro senyumnya malah melengos ngeliat Yahya bin Yugan ini. Enggak merhatiin si raja ini sebegitunya. Maka Yahya bin Yugan ini nanya sama ya pastinya sama menteri-menterinya lah. Ditanyalah menteri, itu siapa tuh? Orang itu menarik banget, kata Yahya bin Yugan. Ini, kenapa tuan raja? Itu ada yang baju putih tuh. Dia tuh boro-boro senyum mata ngelambain tangan malah buang muka sama saya. Kenapa ya? Oh itu tuan raja. Itu namanya Syekh Ahmad tuan raja. Dia emang waro ya, zuhud, dan banyak orang belajar sama dia. Tuan raja nih ngeberhentiin kudanya ya, dan ngomong sama tuh menteri, saya pengen ketemu dia. Langkah kaki kuda ini dipelanin ya, tak 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 tak, dan kudanya menuju ke arah Syekh Ahmad, dan tuan raja turun dengan sikap hormat kepada Syekh Ahmad ini. Luar biasa ini tuan raja nih, walaupun dia raja, kalau sama guru agama dia hormat ya, sama Syekh itu dia hormat. Disalam lah ya, seperti biasa. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Dijawab salamnya itu tuan raja sama Syekh Ahmad. Syekh Ahmad,
saya mau nanya nih. Nah, jadi di tengah kerumunan banyak orang itu, saya Ahmad, Tuan Raja ini nanya sama saya Ahmad. Saya ini sering sholat pakai baju kerajaan. Ini ya, yang bagus ya, yang bagus ini. Kira-kira gimana, saya dengan pakaian saya ini? Maka saya Ahmad ngejawab, itulah kebodohan kamu, makanya kamu melakukan itu. Abang Bo kebayang kan ya, seorang raja duduk dengan hormat, nyalamin saya dan dia bertanya, dijawab dengan jawaban yang datar tapi nusuk ke dalam hati daripada itu Tuan Raja. Tuan Raja penasaran, terus saya gimana saya ini, kata Tuan Raja. Ya ente itu ya kayak anjing yang rakus memakan mangsa sehingga perut dan kotorannya dimakan. Raja itu kayak orang yang tadinya semangat berkoar-koar, ya gimana sih seorang raja dengan semangat yang tinggi ketemu rakyatnya, begitu dengar ini saya Ahmad ngomong kayak gitu, kayak api lagi ngebara disiram air, gimana sih, langsung pet, kalau kata anak sekarang langsung apa, kicep ya, dia kicep deh Tuan Raja itu, langsung ya diem, kagak bisa ngomong apa-apa. Maka Yahya bin Yugan ini nanya lagi, terus gimana gitu. Ya Tuan Raja tahu lah yang namanya anjing itu kan, kalau mau pipis dia angkat kakinya biar dia nggak kena kotoran gitu. Tuan Raja ngerasa kata-kata yang dikeluarkan oleh saya ini ngeresep ke dalam kalbunya, bagaikan jadi nendang banget, kalau kata orang Betawi ini, omongan Nisa ini nendang banget ke hatinya ya. Aduh, sejauh inikah kehidupan gua ini sama dunia, kata Tuan Raja. Maka saat itu juga ditanggalkanlah baju kerajaan itu, tinggal kaos dalam kayak begini kali ya, tinggal baju sederhana yang ada menjadi daleman daripada itu Tuan Raja. Maka Tuan Raja tuh ngomong sama saya, Ahmad, tolong angkat saya menjadi muridmu. Begitu kata Yahya bin Yugan ini. Maka Yahya bin Yugan ngikut pulang kemana saya Ahmad tinggal, dan dia bertempat tinggal di situ, belajar agama kepada saya Ahmad. Ada kejadian yang ngejutin lagi nih Abang Po ya. Di hari ketiga itu raja itu dipanggil, Yahya sini lo, kata saya Ahmad ini ya, bahasa Betawinya gitu, sini lo. Kenapa guru? Ente tahu nggak, ente ini udah 3 hari di sini. Terus kenapa Tuan Guru? Kata si raja ini, jadi kalau udah 3 hari ini lu udah bukan tamu, jadi gua nggak ada kewajiban lagi ngasih makan lu di sini. Carilah buat makan lu di sini sehingga lu terus bisa belajar dan hidup bersama gua. Abang Po punya cerita, dilanjutkanlah dia belajar di rumah Syekh Ahmad ini, sehingga tiap harinya apa yang dilakuin raja itu nyari kayu bakar ke hutan, dijual di pasar, dan masyarakat itu tahu itu rajanya, dan dia ngelakuin itu terus menerus untuk bertobat, merubah dirinya agar dia lebih dekat dari Allah. Jadi jalan yang diambil sama Tuan Raja ini bukan jalan sembarangan, jalan bagaimana dia ngedeketin sama Allah. Kita punya cerita, maka sudah banyak ilmu dan
kelakuannya sudah banyak berubah, dan dia tetap pengen jadi murid Syekh Ahmad ini. Dia nggak mau balik ke kerajaan. Hingga satu waktu banyak para pemimpin, pengusaha itu datang ke rumah Syekh Ahmad ini untuk minta doa, untuk didoain lah, kayak zaman sekarang lah ya. Banyak pengusaha-pengusaha ke rumah orang soleh ya, minta didoain, minta dinasehatin apa yang dia lakuin. Ketika banyak orang yang ada di rumahnya Syekh Ahmad dan mengutarakan bahwa minta doanya, Syekh Ahmad berkata kepada orang-orang di situ, sekarang saatnya udah minta didoain sama Yahya bin Yugan. Abang Po, demikianlah kisah ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa ngambil pelajaran dari cerita ini. Jangan lupa subscribe, share video ini kalau cakep, dan kita ketemu di kisah waliullah selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.